kita akan coba langsung berbincang kembali ya bersama dengan tentunya dalam program talk show 1 jam bersama Ketua Umum PSSI, mulai urus kriminalitas hingga sepak bola ya pada sore hari ini di Bandung yang saat ini terpantau mendung. Semoga sepak bola kita nggak mendung terus ya, karena insya Allah akan ada kepastian langsung dari Ketua Umum PSSI Pak Jenderal M. Iryawan. Jenderal, mohon izin ini langsung saja kita berbicara soal sepak bola nih ya. Ini kabar terbarunya seperti apa nih Jenderal dari kompetisi kita nih? Ya, terima kasih mungkin nih agar pemirsa mengerti informasi terakhir. Jadi kalau izin kan sudah 3 kali saya ajukan kepada Kapolri. Sekarang kebetulan pas ganti Kapolri baru Pak Jenderal Sigit, saya memang mengucapkan selamat sekaligus titipan sepak bola sama beliau. Beliau adalah satu pelatih terbaik, meskipun sudah jadi Kapolri. Saya bilang selamat adik asuh Mas menjadi Kapolri, semoga barokah melayani rakyat dengan baik, bla 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 bla. Saya bilang jangan lupa sepak bolanya. Jawaban beliau siap komandan gitu. Wah, jadi luar biasa ya santunnya beliau. Nah, ya mungkin beliau mungkin berbincang-bincang lah sama Pak Presiden mungkin kan. Kita kan tahu beliau hubungannya cukup baik dengan Pak Presiden. Nggak lama kemudian kita diundang ke Mabes Polri oleh Kabal Intelkam dengan ASOP. LIB lah ke sana ya, Liga Indonesia Baru dari PSSI ada. Itu mulai diskusi agar mulai segera dipersiapkan lah. Tapi izin belum keluar ya. Dipersiapkan bagaimana kapan mau mulai. Saya bilang izin dulu keluar, baru kita akan siapkan rencananya, tapi simultan lah. Nah, kita akhirnya rapat juga dengan Menpora. Menpora dari dulu sudah bantu, bukan baru sekarang ya. Dari awal tahun 2020 sudah sama-sama berjuang. Ini Menpora kita luar biasa kepada sepak bola ya. Hormat kepada beliau. Ya kebetulan kan beliau dititipkan juga oleh Presiden. Waktu beliau mau menjabat menjadi Menpora kan jangan lupa Pak Jenderal Amali sepak bolanya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada cabur lainnya, memang Presiden hanya menitipkan sepak bola ke Pak Menpora. Artinya memang karena memang begitu penting, begitu banyak penggemar sepak bola ya. Jadi kami rapat di Menpora, PSSI bersama Menpora, saya jelaskan, paparkan protokol kesehatan, kemudian ada berapa orang di dalam lapangan nanti, cara masuk pemain bagaimana, kick off bagaimana, terus sampai kita swab. Tadinya H-1 menjelang pertandingan akan di swab sehingga masuk ke lapangan clear. Kita rubah lagi pada hari H jam 9 pagi sebelum pertandingan di swab, pasti kalau sudah positif itu yang berangkat ke lapangan. Setelah jam 9 tidak boleh keluar hotel mereka. Ya, sampai detail lah. Nah, kemudian akhirnya kemarin Pak Menpora bertemu dengan Pak Kapolri lah. Setelah itu membicarakan ini. Kapolri pada komisi PSSI kan sudah jelas. Kita akan mencoba mengurai sedetail mungkin bagaimana prokes masalah COVID ini. Karena sekali lagi kemanusiaan adalah yang bersatu ya. Kita disepakati dengan Menpora bahwa tidak ada penonton ya. Kemudian hanya ada 299 orang dalam zona 1, 2, 3, 4. Kalau dalam normal itu ada 9 zona, tapi sekarang diperkecil. Itu tidak boleh lebih dari itu. Kemudian memang ini pemirsa, khususnya penggemar sepak bola, kekhawatiran adalah memang masalah supporter. Ya. Supporter, dengan hormat kami meminta, ini kebetulan mungkin pemirsa banyak saudara saya bobotoh ya. Yeah. Jadi saking bagaimana cintanya kepada Persib, tapi situasi ini COVID, tolong nonton di rumah saja. Ya. Saya adalah salah satu penggemar Persib juga gitu. Kalau ada pasti nonton, tapi ya sekarang mungkin di TV ya gitu. Jadi khawatir supporter ini bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Katakanlah mungkin nanti Persib main di Semarang. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Polri adalah pergeseran para supporter yang dengan jumlah besar ya, yang akan menjadikan nanti klaster baru. Itu yang ditakutkan oleh pihak kepolisian. Nah ini komit supporter betul-betul harus disepakati. Ini bahkan kemarin waktu Bapak Menpora dengan Pak Kapolri menyampaikan masalah nobar pun
diharapkan jangan ada. Karena waktu kluster baru. Kalau pemain, insya Allah kita bukan takabur, kita jamin lah. Paling kalau ada satu seperti Ronaldo kemarin sebentar aja udah sembuh, Messi. Kalau pemain kan masuk ke lapangan sudah clear, sudah di swab, sudah negatif semua. Jadi kembali ke supporter. Nah ini besok akan kesepakatan kita. Besok kita akan rapat di Menpora dari pihak Polri, dari PSSI, PT LIB, operator, Satgas Covid, kita akan melakukan kesepakatan bersama. Yang agak cukup berat tadi dalam konsep kesepakatan adalah berkaitan dengan sport. Apabila supporter tidak bisa dikendalikan, kita akan dievaluasi izinnya dan akan dilakukan penegakan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu yang saya berat ya. Dan itu sampai kepada saya. Nanti penyelenggara tanggung jawab kalau ada supporter berkerumun padahal nonton tidak ada. Nah ini sekali lagi yang saya masih berat khawatir supporter ya. Mungkin sayang kepada klubnya, cinta ya, tapi sementara ini menjadi sanksi yang nanti bisa dievaluasi kembali izinnya. Nah besok ini terakhir kita akan paparkan di depan kementerian terkait dan polisi. Mudah-mudahan doakan kalau polisi melihat sudah bisa dikeluarkan izin, maka mungkin izin dikeluarkan. Nah, nanti kita akan pramusim dulu atau pra kompetisi. Nanti ada 18 klub sama Liga 2 juara 2. Nanti 45 maka kita akan lakukan itu bulan Maret 39 hari sampai bulan April kira-kira supaya mempersiapkan. Nanti baru Liga 1 bergulir akan kurang lebih antara bulan Juni ya sampai seterusnya, demikian Liga 2 dan seterusnya. Nah, mohon doanya besok biar yakin pihak keamanan saya akan paparkan di depan pihak keamanan, kemudian Menpora, Satgas Covid, dan kalau Covid sih sudah dapat rekomendasi saya dari Satgas Covid Pak Doni. Itu juga tanpa supporter ya. Jadi itu kira-kira informasi terakhir. PSSI berjuang luar biasa. Ya meskipun kita tahu di dalam medsos cacian makian itu saya terima, namanya netizen ya. Alam demokrasi tidak masalah. Saya akan kerja terus. Karena dari awal waktu saya akan maju kongres, saya sampaikan saya akan dharma baktikan sisa hidup saya untuk negara Indonesia, mungkin di bidang sepak bola, karena saya ingin bukan memperbaiki, ingin memberikan terbaik lah agar sepak bola kita bisa berbuat, bisa maju, bisa disegani oleh lawan dan bisa melakukan kompetisi yang baik di dalam negeri ya. Karena memang ada 3 hal waktu itu Kepala Negara menyampaikan. Pertama adalah tim nasional harus baik, harus bunyi. Kedua, kompetisi harus baik, benar, bagus, bersih dan enak ditonton. Ini pelan-pelan akan saya lakukan apa yang diinginkan oleh publik ya. Semua, nah, tentunya tidak bisa cepat membalikan telapak tangan, termasuk isu masalah mafia bola lain sebagainya. Pelan-pelan saya pasti terus akan lakukan. Saya sampaikan ke seluruh pengurus, mari kita berbuat terbaik kepada sepak bola, karena perbuatan jelek akan tercium oleh publik. Nah, dan saya alhamdulillah Kapolri terus meminta Satgas Anti Mafia Bola itu terus ada. Dari mulai pusat Mabes Polri, Satgas Polda dan Satgas Polres, dan alhamdulillah sedikit banyak bisa mengeliminir itu ya. Mohon dukungannya. Ya silakan netizen bisa menyampaikan di Instagram saya kalau menemukan kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman bersama masalah mafia bola itu ya. Ya, artinya Jenderal sering teleponan juga kayaknya sama Pak Hendro Pandowo ya. Oh sering, bukan sering lagi, kan cukup dekat ya. Tinggal sama aja Pak Hendro ya. Ya alhamdulillah ya, kan banyak sekali sudah ditindaklanjuti ya. Baik ya, jadi ini hati-hati ya para mafia ya. Jadi ini penyidik senior semua ini ya yang punya. Nanti kalau macam-macam nanti bisa disikat juga ini. Tapi Jenderal bicara soal tadi ya, pesan menarik Jenderal, karena kita pun kenapa akhirnya kita hadirkan Jenderal untuk on air di Radio PRFM, Facebook dan YouTube agar pencinta sepak bola bisa mengerti Jenderal. Kerja keras dari Jenderal, dari LIB, dari Kemenpora, dari kepolisian juga mungkin Jenderal ya yang akhirnya memberikan izin atau belum nanti ya izinnya. Ini jangan sampai ternodai oleh oknum-oknum Jenderal ya. Karena ini jujur ada beberapa pendengar dari Kang Denny Rahmat, sono pisan Liga Indonesia tercinta Pak. Lalu Kang Priyadi, salam Jenderal, kapan nih Liga 1 jalan lagi? Kami sudah rindu nonton bola Indonesia Jenderal. Lalu juga disampaikan oleh Kang Jaya menyampaikan, alhamdulillah
sudah ada pemaparan dari Jenderal. Semoga Jenderal besok ketemuan dengan teman-teman Polri, dengan Menpora. Semoga deal dan diberikan izin pertandingan untuk kompetisi kita. Sudah rindu Pak, asli sudah ingin gogorowokan. Apalagi misalkan Persib menang, pasti imunitas Bobotoh meningkat. Tapi kalau Persib kalah, jujur Pak, langsung hareeng sakit ya. Lalu juga disampaikan oleh beberapa pendengar juga disampaikan, oh ini ada juga saudara-saudara kita Jenderal Jackmania Bandung ini ya, disampaikan oleh Mas Radit ini menyampaikan, saya Jackmania Bandung, terima kasih Jenderal sudah menyampaikan pemaparan di Radio PRFM. Salam hormat dari kami Jackmania Bandung, semoga apa yang dilakukan oleh Jenderal bisa terlaksana dan juga kita sudah rindu nih pingin nonton Persib versus Persija. Salam damai dari Jackmania Bandung. Artinya banyak sekali Jenderal beberapa supporter yang semoga saja ya bisa teredukasi Jenderal. Mungkin ada tanggapan Jenderal dari berbagai interaksi yang luar biasa. Jackmania juga nih nonton juga Jenderal. Hampir sama ya, kita PSSI ingin liga ini bergulir. Ingin kompetisi di jalan. Karena tanpa kompetisi sepak bola tidak ada lah. Tim nasional kan juga dari kompetisi itu nantinya. Ya. Pokoknya saya sekuat tenaga akan berjuang terus untuk kompetisi. Tapi sekali lagi putusan bukan di PSSI saja. Kita yang berjuang, tapi kan kita punya otoritas, punya polisian yang mengizinkan. Saya tidak mungkin memaksa kalau izin belum keluar. Kalau izin belum keluar, ya tentunya Polri mempunyai alasan-alasan yang membuat Polri belum mengizinkan. Ya mungkin sekarang mulai kita bangun kembali, makanya besok kita akan rapat, kita akan yakinkan pihak pemerintah bahwa inilah kalau kompetisi berjalan tanpa penonton, kemudian protokol kesehatannya juga siap sesuai dengan aturan yang ada baik dari FIFA maupun AFC, kemudian juga berkaitan dengan supporter. Karena ini komit kami nanti ke pihak kepolisian. Padahal sebetulnya kan jauh sekali jangkauan kami dengan supporter. Ya kalau kita kan hanya lingkaran stadion, di luar sebetulnya udah pengendalian bukan dari kita, tapi eksesnya nanti kepada PSSI, kepada evaluasi izin. Jadi sekali lagi memang terima kasih FRFM sudah bisa menyiarkan ini. Mungkin ini terdengar oleh saudara kami yang ada di Jawa Barat ya. Minimal Bobotoh dulu lah memberi contoh nanti kepada lain. Nanti biar aja yang Aremania kita kasih tahu, kemudian Jackmania yang besar-besar kita kasih tahu, kemudian bonek, dan sudah kita kumpulkan nanti beberapa pentolan supporter ya. Berkomit ini. Dan saya punya sekarang departemen supporter yang membidangi pembinaan atau kemitraan dengan supporter. Mudah-mudahan sekali lagi hanya tinggal supporter saja. Kalau yang lain protokol kesehatan sudah. Ini yang perlu kami yakinkan kepada pihak kepolisian ya. Jangankan pergeseran dari satu tempat ke tempat lain, nobar aja kan tidak boleh gitu. Mohon ini disepakati. Karena bila nanti ada kan sayang kalau kita dievaluasi. Sudah luar biasa kita ngurus izin ini. Wah sudah betul-betul puntang-panting lah hanya cek bahasa Sunda gitulah. Jenderal, artinya izin keluar akan dikeluarkan besok setelah rapat atau kapan kira-kira Jenderal? Nah, besok mungkin setelah kita koordinasi ya sampaikan, mungkin akan rapat juga di internal ya. Pastikan nanti mungkin lapor bagaimana besok, mudah-mudahan bisa Kapolri, kalau nggak minimal ada kabar Intelkam dengan ASOP. Kabar Intelkam dengan perizinan ASOP adalah masalah operasional pengamanan di lapangan ya. Jadi kita tunggu dari pihak kepolisian kapan dikeluarkannya. Yang pasti kalau beliau sudah yakin, pasti insya Allah lah saya berdoa izin bisa dikeluarkan sehingga setelah itu perencanaan pra kompetisi maupun liga kita siapkan. Ya. Itu sudah matang kampanye, tinggal sekali lagi kepolisian. Makanya dukungan sport itu luar biasa. Beberapa media sosial sudah keluar, supporter bicara kita akan nonton di rumah saja, itu perlu diyakinkan kepada pihak kepolisian ya. Betul, ada jangan. Dan juga ini dari Kang Edi ini di Bandung. Salam Jenderal, jenuh di rumah. Semoga ada kompetisi mengurangi rasa jenuh. Cukup lihat dari televisi saja. Bravo PSSI, nuhun Jenderal nih. Jadi banyak yang akhirnya berikrar, siap saya nonton di rumah saja dan tidak berkerumun gitu. Asal ada kompetisinya jalan ya. Semoga didengar ya oleh pihak-pihak lainnya. Lalu Levi Januar, Wilujeng Sonten, Pak Iwan, kami udah rindu nonton sepak bola Indonesia. Salam The Rolling Stone. Ini ngomong-ngomong Anda suka Rolling Stone apa nih? Ada yang ngaitkan sama Anda dengan Rolling Stone. Tapi Jenderal, semoga saja karena artinya kita belum bisa ngasih kepastian ya, tapi
untuk kompetisi rencananya bulan Mei dan Juni ya? Mei atau Juni ya, Jenderal ya? Kompetisi Liga 1 tuh kurang lebih awal Juni ya, setelah Awal Juni ya. Idul Fitri. Tapi untuk Liga 1, Liga 2-nya 2 minggu setelah itulah kira-kira. 2 minggu setelah itu ya. Jadi hanya ada namanya pra-kompetisi. Itu bulan Maret rencananya. Itu udah jelas tadi paparannya. Itu mempersiapkan sehingga siap untuk kompetisi bergulir. Karena kan pemain mesti dipanggil. iya. Official itu kan memerlukan waktu ya. Jadi doakan saja untuk dia yakin Kapolri atau pihak kepolisian bahwa beliau yakin bahwa kompetisi bisa bergulir. Dia sekali lagi dukungan ini yang kami minta dari supporter. Dukungan bagaimana tetap nonton di rumah saja. Tetap tanpa kerumunan atau nobar. Itu dukungan itu yang penting. Alangkah baiknya memang nanti teman-teman para supporter bisa masuk ke dalam akun kepolisian. Saya supporter Bobotoh, siap tidak nonton di stadion, siap nonton di rumah, itu udah bagus sekali. Nanti kan pasti dilihat oleh kepolisian kan. Nah, mohon bantuan saya. Ya. Nah, jadi ayo netizen Indonesia bersatu ya agar kompetisi bisa jalan lagi. Kompetisi bukan hanya sepak bola dan juga kompetisi yang lain, Jenderal ya, biar bisa bergairah kembali. Karena geliat ekonomi di sepak bola ini luar biasa. Tapi Jenderal ini mohon maaf, waktu kita nggak panjang, kayaknya nanti kita bikin program ya 4 jam bersama Ketua Umum PSSI ya. Masih banyak yang perlunya adalah saya mohon doanya, mohon dukungannya. Tinggal 1 langkah lagi izin bisa keluar. Mohon dukungan supporter. Sekarang bukan berikrar lah, mungkin rame-rame di medsos nyampaikan, Pak Polisi kami siap untuk mengikuti protokol kesehatan, nonton di TV wae gitu. Stadion. Gitu ya. Nanti kita ini ya, kita buka akun ininya Divisi Humas Polri ya. Ya. Siap Jenderal. Jenderal, ini ada satu pertanyaan lagi Jenderal dari pendengar yang menarik disampaikan oleh Teh Titin, ini orang Bandung ya, Teh Titin, Bandung banget namanya ya. Ini bertanya, Jenderal pernah nggak baper sama komentar netizen, karena kan komentar netizen laladanya kayak sambal Ibu Imas. Nggak usah baper ya, karena alam demokrasi ya. Nah, saya pikir itu hak daripada perseorangan. Yang jelas sekali lagi saya bekerja saja. Karena kalau baca komentar netizen luar biasa. Kita sudah jelaskan juga komentar gitu lagi. Yang jelas kita bekerja, kita berusaha, kita tulus ikhlas untuk sepak bola. Karena semua juga ketua umum ingin baik lah ya, kira-kira. Dan saya akan membaktikan waktu ini untuk sepak bola. Karena ini sebetulnya yang harus saya udah istirahat, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dengan cucu guling-gulingan, akhirnya kudu ngurus bola. Tapi ya resiko hidup saya, karena saya ingin mengembalikan apa yang diberikan negara kepada saya. Dikasih Kapolda 3 kali dibanding pejabat gubernur, itu kan negara luar biasa berikan kepada saya. Ya saya ingin mengembalikan apa yang saya punya kepada negara. Nah, itu dia. Itu hal yang terpenting, dan semoga Jenderal sehat, Jenderal ya. Semoga Jenderal sehat, berkeluarga. Kapan-kapan misalkan pandemi udah nggak berkeliaran lagi, sudah angkanya 0, kita ngaliwat ya di PRFM ya. Tadi jengkol, pete, asin dan kawan-kawan kita siapkan lah Jenderal. Sambal atah itu Jenderal. Jenderal, terima kasih sudah on air di PRFM live YouTube dan juga live Facebook. Mungkin satu lagi ke pemirsa. Boleh. Dukungannya supaya sepak bola bisa berjalan, dan buat saya diberikan kesehatan untuk terus bisa menjadi pemimpin PSSI yang amanah. Atur nuhun. Ya. Mantap. Salam Tribrata, Jenderal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pendengar PR dan juga pembaca Harimun Pikiran Rakyat serta para netizen ya di YouTube, lalu juga di live Facebook. Kita sudah berbincang bersama dengan Ketua Umum PSSI yang alhamdulillah kondisinya sehat walafiat ya beliau, dan semoga saja nanti kita bisa berjumpa dengan beliau tentunya di PRFM di Bandung kalau pandeminya sudah beres ya. Semoga saja pendengar PR ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Jenderal dan hatur nuhun, tetap semangat dan sehat selalu. Saya Mat Fauzi, sampai jumpa.